Guys, kembali lagi dengan channel YouTube Ayas Triloka yang akan menemani kamu dengan review film India yang endingnya luar biasa menguras air mata. Jujur azan ya, Ayas waktu itu nonton film ini di asrama, masih minta filenya lewat flash disk. Ya Allah, dah lama banget zaman itu ya. Tua ternyata Ayasnya. Dan pas nonton, Ayas nangis sesugukan sampai ketiduran. Paginya mata bengkak kayak digigit tawon. Udahlah ya curhatnya. Sekarang kita lanjut ke part 2 film Sanam Teri Kasam. Buat yang belum nonton part satunya silahkan ditonton dulu nggih biar kalian nggak haheho nyimak video ini. Biar pada ngerti. Tapi seperti biasa, Ayas minta kalian untuk mendukung channel imut ini dengan subscribe, like, dan share konten ini ke sosial media kalian. Biar Ayas yang no kewo semakin semangat bikin konten selanjutnya. Oke, kita langsung aja nggih ke alur cerita part 2. Sesampainya di catatan sipil, ternyata Abimanyu tak kunjung datang, sehingga petugas KUA mulai tidak sabar karena menunggu terlalu lama. Menyadari ada yang tidak beres, Saru kemudian pergi ke kediaman Abimanyu dan berharap tidak ada sesuatu yang buruk menimpa calon suaminya itu. Tetapi untuk sekian kalinya, Syaru harus menerima kekecewaan. Ternyata Abimanyu memutuskan untuk membatalkan pernikahannya karena keluarganya tidak setuju. Emang kampret nih lanang. Kenapa harus pas hari H sih bang? Emang gak bisa kasih tahu mak bapak lu lebih awal? Syaru mengetuk pintu rumah Abimanyu. Tak lama orang tua Abimanyu keluar. Ternyata orang tua Abimanyu telah mengetahui bahwa Syaru telah dianggap mati oleh orang tuanya. Jelas saja, keluarga Abimanyu tidak mau menanggung malu karena menikahkan anaknya dengan orang buangan seperti Syaru. Untuk melampiaskan kekesalannya, Syaru malah memukuli Inder yang tak tahu harus merasa senang atau sedih atas gagalnya pernikahan itu. Tak lama, Syaru dan Inder sampai di hotel yang telah dipesan sebelumnya untuk bulan madu. Melihat ornamen di dalam kamar hotel semakin membuat Syaru menjadi menangis histeris. Dia mengatakan kepada Inder, walaupun sekarang dia sudah terlihat cantik, tetap saja tidak ada yang mau menikahinya. Larut akan kesedihan, tanpa sadar mereka pun saling berciuman. Tetapi Inder berkata, perbuatan mereka salah dan tidak ingin melanjutkannya karena dia tidak ingin dibenci oleh Syaru di kemudian hari. Tetapi Syaru memohon kepada Inder untuk tinggal dan malam itu mereka melakukan sesuatu hal yang seharusnya mereka tidak lakukan. Keesokan harinya Inder terbangun sendirian di kamar. Inder mencari Syaru yang entah hilang kemana, tetapi dia malah melihat Syaru dan Abimanyu sedang berpelukan dari jendela kamarnya. Melihat itu, Inder terlihat sangat marah dan kecewa. Tak lama Inder mendapatkan chat dari Syaru yang isinya, Abimanyu memintaku kembali. Entah apa yang harus aku katakan. Maaf, terima kasih, atau selamat tinggal. Melihat itu Inder merasa semakin marah. Tak lama terlihat Inder yang sedang membereskan barang-barangnya. Ternyata Inder berniat pergi untuk melupakan Syaru selamanya. Tetapi tiba-tiba ibu Syaru datang ke kamar Inder. Dia meminta tolong Inder untuk memberikan undangan pernikahan adiknya kepada Syaru. Awalnya Inder menolak karena dia sudah tidak ingin menemui Syaru lagi. Tetapi melihat ibu Syaru, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan surat undangan itu sekaligus berpamitan kepada Syaru. Tak lama Inder pergi ke perpustakaan untuk menyampaikan undangan itu. Betapa terkejutnya dia ketika temannya Syaru mengatakan bahwa Syaru sudah tidak bekerja lagi di sana. Kemudian Inder pergi ke kantor Abimanyu untuk menitipkan surat undangan itu. Tak lama kemudian Abimanyu keluar dan menemui Inder. Abimanyu mengatakan dia sudah tidak berhubungan lagi dengan Syaru. Ternyata Syaru memutuskan untuk tidak kembali kepadanya dan mengubur kenangan bersama Abimanyu dalam-dalam. Dia pun tak tahu kemana sekarang Syaru pergi. Akhirnya dengan bantuan teman-temannya, akhirnya Inder dapat melacak keberadaan Syaru. Dia langsung pergi menuju tempat Syaru berada. Sampai di suatu hutan, ternyata Syaru sedang duduk termenung di bawah sebuah pohon besar. Ternyata alasan Syaru pergi karena Inder meninggalkannya tanpa kabar saat itu. Ternyata terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Inder mengira dia akan kembali ke Abimanyu dan Inder tidak mau mengganggu hubungan mereka berdua. Mengetahui itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, Inder kemudian bertanya, setelah kita melakukan malam itu, siapakah aku bagimu?
Saru menjawab, kejadian malam itu hanyalah pelampiasannya untuk melupakan Abimanyu dan tidak ada yang spesial di malam itu. Mendengar perkataan Syaru, hati Inder pun hancur berkeping-keping karena dia hanya dianggap sebagai pelampiasan oleh orang yang dia sangat cintai. Hayo, siapa yang nasibnya sama kayak Inder? Cuma dijadiin pelampiasan. Silahkan curhat di kolom komentar. Inder pun langsung pergi meninggalkan Syaru. Tak lama, Syaru menangis di jalan karena dia membohongi dirinya sendiri. Tetapi ternyata Inder tidak benar-benar pergi meninggalkan Syaru saat itu. Dia kemudian memberikan undangan Kaveri. Melihat Inder, Saru langsung memeluknya karena sebenarnya Saru juga menyayangi Inder. Tetapi ketika Inder bertanya sekali lagi, "Siapakah aku bagimu?" Tiba-tiba Saru pingsan dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Di rumah sakit, dokter menjelaskan ternyata selama ini Syaru menderita kanker otak stadium akhir. Sudah tidak ada lagi treatment untuk menyembuhkan Syaru walaupun dilakukan tindakan operasi. Dokter mengatakan bahwa hidup Syaru tidak akan lama lagi. Dokter itu pun juga sudah mengatakan kepada tunangan Syaru bahwa Syaru seharusnya sudah dirawat di rumah sakit, tetapi entah mengapa Syaru malah tidak mau dirawat. Mendengar hal itu, Inder langsung pergi untuk menemui Abimanyu. Dia langsung memukul Abimanyu karena dia mengira Abimanyu membatalkan pernikahan mereka karena tahu Syaru akan segera mati. Abimanyu lalu mengatakan bahwa dia tahu Syaru sedang sakit setelah dia membatalkan pernikahannya. Dia datang ke hotel tempo hari adalah untuk memberikan hasil cek medis milik Syaru dan memintanya untuk menikah dengannya kembali karena dia sangat merasa bersalah. Tetapi kala itu Syaru menolaknya. Syaru juga memohon kepadanya jangan sampai Inder tahu tentang kondisinya saat itu. Berhari-hari Inder selalu berada di samping Syaru untuk menjaganya sampai tiba di hari pernikahan Kaveri dan Sanjay. Inder meminta dokter untuk memperbolehkan mereka pergi sebentar untuk datang ke pernikahan adiknya. Tak lama Syaru terlihat sangat cantik pada saat mengenakan sari kuning, walaupun selang infus masih tertancap di tangannya. Inder menyadari bahwa kondisi Syaru yang sedang lemah seperti ini, dia tidak bisa membawa Syaru ke pernikahan adiknya, sehingga dia mendekorasi rumah sewa Syaru menjadi seperti sedang ada di kondangan. Di dalam Inder telah mempersiapkan beberapa layar monitor agar Syaru bisa menyaksikan pernikahan adiknya secara live. Terlihat Syaru sangat bahagia ketika melihat adiknya menikah dengan pria yang dia cintai. Bahkan Syaru dengan bahagia ikut melempar bunga seolah-olah dia hadir di pernikahan itu. Dan pada saat melihat sosok ayahnya, dia juga terlihat sangat bahagia. Tidak ada rasa dendam kepada ayahnya yang telah memperlakukannya dengan sangat kejam. Melihat semua yang telah dilakukan Inder untuk dirinya, Syaru berterima kasih kepada Inder. Lalu Inder mengutarakan perasaannya dan mengajak Syaru untuk menikah dengannya. Tetapi Syaru menolaknya karena dia tidak mau menikah atas dasar kasihan. Syaru mengatakan dia sangat ingin menikah tetapi dia tidak ingin dikasihani. Tak lama penyakit Syaru kembali kambuh sehingga dia harus segera kembali ke rumah sakit. Tak lama kemudian Inder datang ke rumah Syaru dengan keadaan mabuk. Dia langsung mencopot kalung bunga di foto Syaru. Melihat kelancangan Inder, Jairam langsung menampar Inder. Inder mengatakan, "Jangan pernah menaruh kalung bunga di atas foto Syaru lagi atau dia akan menyesal selamanya." Tak lama Inder yang tertidur karena mabuk dijemput oleh inspektur polisi tempo hari karena aduan dari Jairam. Akhirnya karena itulah Inder harus digelandang ke kantor polisi. Di sisi lain ternyata Syaru sudah boleh meninggalkan rumah sakit karena dia meminta kepada dokter untuk beristirahat di rumah. Tetapi Syaru hanya bisa menunggu Inder tanpa tahu Inder sekarang sedang berada di kantor polisi. Inder kemudian memohon kepada inspektur untuk menelepon. Bukannya diberikan telepon, Inder malah akan dimasukkan ke dalam sel. Karena tak kunjung dijemput, Syaru memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Pada saat dia berkeliling, dia menemukan buku pertama yang Inder pinjam. Pada saat melihat kartu perpustakaan di buku itu, dia menemukan sebuah catatan dari Inder yang berisi ajakan untuk bertemu. Akhirnya, Syaru mencari semua buku yang pernah dipinjam oleh Inder. Dia pun menemukan semua catatan-catatan yang ditulis oleh Inder. Dia baru menyadari bahwa selama ini Inder menyukai dirinya. Syaru pun merasa haru ketika mengetahui bahwa Inder menyukai dirinya pada saat mereka pertama kali bertemu. Di sisi lain, karena tidak ingin membuat Syaru khawatir, Inder kemudian membuat kegaduhan di kantor polisi dan kemudian kabur. Entah berapa kilometer Inder telah berlari demi menemui Syaru. Akhirnya, inspektur dapat menangkapnya.
Melihat kegigihan Inder, inspektur menyadari sesuatu. Dia pun merasa iba. Akhirnya inspektur memberikan kebebasan selama 10 menit agar Inder dapat bertemu dengan Syaru. Di dalam perpustakaan, akhirnya Inder berhasil menemukan Syaru yang sedang duduk termenung. Inder meminta maaf karena tidak menjemputnya. Syaru pun menanyakan kenapa dari dulu Inder tidak mengatakan tentang perasaannya, malah membiarkan dia menikah dengan orang lain. Inder berkata, "Aku sadar diri, aku hanyalah pengangguran, mantan narapidana dan tidak memiliki gelar yang pantas untuk menikahimu." Syaru yang sudah tahu ketulusan Inder malah meminta Inder menikah dengannya. Syaru kemudian berkata, "Mungkin dewa telah merencanakan semua ini. Aku dipertemukan dengan pria tanpa gelar, tanpa pekerjaan. Tetapi pria itu memiliki cinta yang sangat tulus." Saru juga mengatakan dia tidak ingin meninggal sebagai Saraswati Partri, yakni marga dari keluarganya, namun dia ingin meninggal sebagai Saraswati Parihar, bersanding dengan nama belakang dari Inder. Inder kemudian memeluk Saru dengan tangan terborgol. Ternyata perbincangan keduanya didengar oleh inspektur polisi. Melihat cinta tulus mereka berdua, inspektur akhirnya membuka borgol Inder dan mengatakan kebebasan Inder sebagai hadiah pernikahan untuk kalian berdua. Di malam harinya mereka berdua terlihat sangat bahagia karena akan segera menikah. Syaru meminta sesuatu ke Inder. Ia meminta bila dia sudah meninggal nanti, tolong jangan pernah menaruh kalung bunga di fotonya. Syaru juga meminta kuburkanlah dia di bawah pohon yang indah di tanah seluas 2 are. Dan ketika belahan jiwanya datang berkunjung, dia akan datang bersama bunga yang berguguran. Tak lama, Inder kembali mengunjungi kediaman Syaru. Melihat foto Syaru kembali diberi kalung bunga, Inder kembali marah. Dia menodongkan pistol kepada Jairam. Inder mengatakan dia akan menikah dengan Syaru. Kali ini dia datang bukan untuk mengundang, tetapi untuk memberitahu Jairam. Pada saat Syaru melihat fotonya dikalungkan bunga, hatinya sangat hancur diperlakukan seperti itu oleh ayahnya sendiri. Dengan menangis, Inder mengatakan dia bersedia membunuh dan mati untuk Syaru, bahkan membunuh Jairam sekalipun. Jairam hanya bisa terpaku tanpa mengeluarkan kata-kata. Lalu Inder meninggalkan mereka semua. Keesokan paginya, pernikahan Inder dan Syaru pun dilaksanakan. Hanya terlihat inspektur polisi yang menjadi saksi ikatan janji suci mereka. Sumpah demi sumpah pernikahan pun mereka ucapkan. Tetapi pada saat prosesi pengalungan bunga pengantin, tiba-tiba ayah dan ibu Syaru datang. Syaru terkejut melihat kedua orang tuanya hadir. Dia memohon kepada ayahnya untuk merestui pernikahannya. Terlihat ayahnya masih sangat marah. Lalu ayahnya berkata, "Semalam Inder datang dan mengatakan bahwa dia siap membunuh dan mati demi dirimu, termasuk membunuhku. Aku tidak pernah melihat seseorang pria begitu nekat seperti itu. Itu adalah janji tulus dari orang yang sangat begitu mencintaimu." Akhirnya ayahnya Saru merestui pernikahan Syaru dan Inder. Mereka berdua telah dimaafkan dan diterima olehnya. Akhirnya Syaru dan Inder saling mengalungkan bunga pengantin. Tetapi pada saat akan menandatangani berkas pernikahan, tiba-tiba pandangan Syaru kabur. Dengan susah payah dia mencoba membubuhkan tanda tangannya. Dan ketika itu Syaru pingsan karena penyakitnya kambuh. Akhirnya Syaru kembali harus dirawat di rumah sakit. Betapa terkejutnya orang tua Syaru ketika mengetahui bahwa ternyata selama ini anaknya sedang sakit parah. Ayahnya menyesali perbuatannya karena sudah menganggap Syaru meninggal. Kesedihan ayahnya kembali pecah ketika dokter mengatakan bahwa nyawa Syaru sudah tidak lama lagi. Dengan kebesaran hatinya, Syaru memaafkan semua perlakuan ayahnya dan sangat bersyukur di akhir hidupnya dia dapat melihat sosok ayah dan ibunya yang sangat dia sayangi. Tak lama Inder bercerita kenapa dia sangat membenci ayahnya. Jadi pada saat usianya 13 tahun, dia tinggal bersama bibinya yang merupakan pemilik apartemen Inder dan Saru tinggali. Suatu hari pamannya yang pemabuk masuk dan mencoba menyakiti bibinya. Untuk membela diri tanpa sengaja bibinya malah membunuh pamannya karena dia tahu ayahnya tidak akan percaya dengan pengakuan bibinya. Maka Inder berkorban dan mengaku sebagai pembunuh dari pamannya itu. Tetapi ayah Inder yang merupakan pengacara terkemuka malah tidak mau membelanya karena malu memiliki anak pembunuh. Semenjak saat itu, Inder menjadi sangat benci kepada ayahnya. Syaru yang mendengar itu memohon kepada Inder,
tolong maafkan ayahnya dan berdamailah. Karena Saru terus memohon, akhirnya Inder mengiyakan itu. Tak lama Saru meminta izin untuk pergi kepada Inder karena dirinya sadar ajalnya sudahlah dekat. Saru kemudian berkata, kelak bila kau mati, akulah orang yang pertama yang akan menjemputmu, lengkap dengan baju pengantin dan henna di tangan ini. Syahrul mengatakan dia sangat bahagia karena bisa mati di samping orang yang sangat dia cintai. Walaupun singkat, masa-masa bersama Inder adalah masa-masa paling membahagiakan dalam hidupnya. Di penghujung hidupnya, Syahrul mengatakan, aku mencintaimu hingga tanpa batas. Akhirnya, Syahrul menghembuskan nafas terakhir di pelukan orang yang sangat dia cintai. Dan sekian pun berpindah di mana Inder berdiri di sebuah pohon tua bertuliskan Saraswati Parihar. Inder menepati janjinya untuk memakamkan Syaru di bawah pohon besar, agar pada saat suaminya datang, dia akan menghujani suaminya dengan guguran bunga. Inder telah berubah menjadi pria yang sukses dan mapan, tetapi dia tetap menepati janjinya untuk hidup setia sampai mati dengan Syaru. Di akhir film, Inder pun berkata, Sanam Terikesan, demi sumpah janji setiamu sayang. Dan filmnya pun selesai. Nah guys, gimana? Sedih banget kan ceritanya? Tuh ayah saja mewek lagi. Tapi cerita seperti yang dialami oleh Syahrul dan Indar nggak cuma di film doang loh. Tapi di real life juga ada kesetiaan seorang suami yang ditinggal meninggal oleh istrinya. Tetapi si suami benar-benar menunggu ajalnya tiba agar bisa dipersatukan kembali dengan cintanya di alam sana. Ada yang tahu siapa salah satu orang yang punya kisah cinta seperti ini? Orangnya terkenal loh. Yap, Presiden ketiga Indonesia. Masa sih kalian gak tahu kisah cinta Pak Habibie dan Ainun? Mirip-mirip gitu ya kisah cinta mereka. Manis dan haru menjadi satu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan review film ini. Jangan lupa untuk mendukung channel Ayas Triloka dengan cara subscribe biar nggak ketinggalan video-video barunya. Buat yang udah subscribe, ucapin banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!